Mungkin beberapa gempa megatrust yang masih baru dalam ingatan kita tentu adalah gempa tsunami Aceh di tanggal 26 Desember 2004. Ya, gempa megatrust dapat memicu tsunami. Jadi gempa megatrust sendiri adalah perpindahan dari lantai samudera itu sendiri yang ke arah atas, ke arah naik. Ketika gempa itu terjadi, maka lantai samudera akan mengalami pergerakan vertikal yang cukup besar ke arah atas, dan kemudian pergerakan ini akan memindahkan volume air yang sangat besar. Kemudian volume airnya ini akan merambat di bawah laut dan menciptakan tsunami. Akibat dari penjalanan tsunami ini diiringi dengan energi yang besar, semua yang dilewati oleh tsunami ini akan mengalami kerusakan. Beberapa contoh tsunami akibat gempa megatrust yang kita familiar adalah gempa tsunami Aceh di tanggal 26 Desember 2004 dan gempa tsunami Jepang di tanggal 11 Maret 2011. Oke, secara umum semua area yang terletak di zona subduksi itu berpotensi untuk terdampak gempa megatrust. Kalau kita lihat untuk Indonesia, misalnya kita lihat lebih spesifik, Indonesia sendiri itu letaknya ada di zona subduksinya terletak di area di sepanjang bus Sumatera, di Jawa, dan di Nusa Tenggara. Kemudian di daerah lain adalah ada di Laut Maluku hingga Filipina, di mana di sana terdapat beberapa lempeng kecil, lempeng mikro, yang ketika mereka aktif juga bisa menghasilkan gempa megatrust, dan tentu saja daerah di sekitarnya akan terdampak oleh gempa megatrust itu sendiri. Kemudian ada juga di daerah Laut Timur Papua, di mana di situ ada juga zona subduksi yang pastinya kalau dia aktif tentu akan mempengaruhi daerah sekitarnya, terutama di Papua sendiri. Kemudian untuk area global, daerah yang terdampak itu antara lain adalah zona subduksi Aleutian di Alaska, zona subduksi Mariana di Jepang, zona subduksi Cascadia di Amerika Utara, zona subduksi Karibia di Amerika Tengah, zona subduksi Peru Chili di Amerika Selatan, dan zona subduksi Tonga di Selandia Baru. Ya, pernah terjadi gempa megatrust sebelumnya. Mungkin beberapa gempa megatrust yang masih baru dalam ingatan kita tentu adalah gempa tsunami Aceh di tanggal 26 Desember 2004. Gempa ini cukup besar dengan magnitudo 9,1. Kemudian yang baru-baru ini adalah gempa tsunami Jepang di tanggal 11 Maret 2011. Magnitudo cukup besar juga, sekitar 9,0. Dan sepanjang sejarah instrumen perekaman gempa megatrust terbesar itu tercatat di tanggal 22 Mei 1960 dengan magnitudo 9,5 di Valdivia, Chili Selatan. Sebagai tambahan juga, kejadian gempa trust ini akan berulang, ya, karena dan perulangannya juga bervariasi di zona subduksi, di tiap zona subduksi. Sebagai contoh, di zona subduksi Cascadia itu sendiri pernah terjadi 13 gempa megatrust selama 6.000 tahun terakhir. Ya, kalau kita rata-ratakan kurang lebih ada satu kejadian gempa megatrust setiap 500 hingga 600 tahun. Walau ini tidak tepat 500-600 tahun ya, waktu terpendeknya antara 200 tahun dengan waktu terlamanya adalah 800 tahun. Gempa terakhir yang tercatat di daerah ini, gempa megatrust terakhir adalah di 300 tahun yang lalu. Untuk Indonesia sendiri, untuk saat ini yang mungkin karena lokasinya dan juga karakteristik zona subduksinya adalah di sepanjang Sumatera itu sendiri. Periodenya masih dicari tahu kapan lagi akan berulang kejadian gempa megatrust itu sendiri. Aktivitas patahan ini tentu saja nanti akan lama-kelamaan akan merubah bentuk Pulau Jawa sendiri, dan pada suatu titik atau masa bisa dalam tanda kutip membelah Pulau Jawa.